Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kami memuji memuliakan Engkau ya Allah di dalam Yesus Kristus yang senantiasa menyertai, memberkati, menuntun hidup kami. Saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami untuk senantiasa dikuasai oleh firman-Mu. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari Yohanes 3 ayat 20. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Aiganup namangulahon naroa, hosomdo rohana di natiuri, jala dang didapoton natiuri, asa unang gabe patar, akka ulaunai. Siapa berbuat jahat, membenci terang. Dangadong hadumuan ni natiur, dohok nagulap. Antara gelap dan terang tidaklah dapat disatukan. Jika terang, maka teranglah, dan jika gelap, ya gelaplah. Mungkin yang terjadi adalah seperti perubahan yang kita kenal istilahnya dengan pertobatan. Dari yang gelap menjadi terang. Atau juga kemungkinan dari yang terang menjadi gelap. Allah melalui Yesus Kristus telah menjadikan kita anak-anak terang. Kita ditebus dari kegelapan, dari dosa, supaya kita hidup dalam terang Kristus. Dan hidup sebagai anak-anak terang yang membawa terang Kristus ke dunia ini. Terang yang ada pada kita berasal dari Kristus, sehingga kita dimampukan untuk menjadi terang bagi dunia ini. Orang yang hidup dalam terang tentu suka terhadap kebaikan. Melalui karakter, perilaku yang baik yang sesuai dengan kehendak Kristus, maka kita dapat menjadi terang bagi sesama kita. Sebaliknya, sebagaimana firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita, orang yang berbuat jahat benci kepada terang. Tidak senang jika ada orang lain yang melakukan kebaikan. Sifat hatinya yang dikuasai oleh kegelapan mengakibatkan kegusaran dalam hatinya ketika melihat orang lain melakukan kebaikan dan membenci segala perbuatan baik. Jika hatinya yang telah dipenuhi oleh kegelapan atau kejahatan ini sudah membenci terang, membenci perbuatan baik, tentu sekali dia tidak akan mau datang kepada terang itu. Sebab di dalam terang semuanya dapat terlihat dengan jelas. Tidak ada yang dapat kita tutup-tutupi dalam terang. Maka jika kegelapan atau orang yang melakukan kejahatan, orang yang melakukan tindakan yang tidak baik, narwa, ada hosom di bagasan rohana, dia tidak akan mau datang kepada terang jika dari dirinya sendiri. Sebab hosom akan narwa atau kejahatan iri hati yang ada padanya akan terlihat jelas. Tentunya ini juga karena dari dirinya sendiri tidak memiliki niat untuk meninggalkan kegelapan atau kejahatan tersebut. Kemungkinan karena dia telah menikmatinya. Nungapeyam ibana di nagulapih, nungapeyam ibana di bagasan narwai. Sementara Allah sangat menginginkan kita meninggalkan kegelapan. Allah sangat menginginkan kita hidup di dalam terang. Dengan meninggalkan segala kejahatan, meninggalkan hosom, meninggalkan akanaroa di dalam kegelapan tersebut. Itulah sebabnya Allah datang ke dunia ini di dalam Yesus Kristus untuk membawa kita hidup di dalam terangnya. Dia yang memanggil, memilih, dan mengutus kita untuk menjadi terang dunia. Tetapi sifat keberdosaan itu terkadang lebih dominan, sehingga ada yang tetap berada dalam hidupnya yang lama, tidak mau datang kepada terang yang dibawa Allah ke dunia ini, supaya perbuatannya yang jahat itu tidak kelihatan. Padahal tidak ada yang dapat kita sembunyikan dari hadapan Allah. Semuanya itu nyata di hadapan Allah. Mungkin dari sesama kita manusia ini, kita dapat menyembunyikan segala apa yang ada dalam hati kita. Kegelapan, kejahatan, hosom dapat kita tutupi, dapat kita sembunyikan dari hadapan manusia. Tetapi semuanya itu terbuka dan nyata di hadapan Allah. Sahabat yang baik hati,
Marilah kita meninggalkan dan menanggalkan kegelapan dan kejahatan, hosom, naroa dari dalam hati kita. Datanglah kepada terang. Adalah lebih baik jika kita bertobat saat ini, ketika masih diberikan kesempatan untuk bertobat oleh Allah Sang Pemilik waktu. Hiduplah dalam terang Kristus, sebab di sanalah kita akan menjadi terang bagi sesama kita. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Pakailah kami sebagai terang-Mu, dan biarlah kami mencintai terang-Mu ya Allah, menjauhkan segala kegelapan, menjauhkan segala yang tidak baik dari hati kami, sehingga kami boleh hidup sebagai terang, sebagaimana yang Engkau maksudkan di dalam hidup kami. Mampukan kami ya Allah, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.